di sini sharing beberapa yang saya lakukan dan lebih banyak rangkuman yang saya dapatkan dari profesor saya yang mungkin beliau lebih paham banyak gitu ya, sudah mereview banyak proposal untuk masuk, khususnya di bidang desain dan seni kalau beliau. Cukup singkat saja gitu ya. Jadi di sini nanti saya berikan intro dulu, kemudian ada tentang disertasi secara garis besar, kemudian ada topiknya, kemudian rencana kerjanya seperti apa sampai proposal dan kemudian penutupnya gitu. Tidak semua orang itu menempuh jenjang S3 karena memang ingin sekolah, tapi apapun itu alasannya, ketika Anda sudah menjadikan itu motivasi yang kuat gitu ya, meskipun itu kebetulan, meskipun itu dorongan gitu ya, itu tidak masalah gitu, karena pada akhirnya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Nah ini saya S1-nya di Universitas Negeri Malang, kemudian S2 di ITB, kemudian di NTUA kemarin doktoralnya. Nah tentang disertasi ini Bapak Ibu, khususnya di desain itu ya, apa sih yang diharapkan dari karya disertasi itu, dan apa yang membedakan itu menjadi dari karya-karya yang sebelumnya gitu ya. Untuk bisa mengetahui hal itu, intinya adalah apapun yang kita lakukan itu jangan lepas dari hal yang bermanfaat. Jadi kalau Bapak Ibu bayangkan gitu ya, ada sebuah lingkaran besar gitu ya, yang lingkaran itu adalah berisi tentang pengetahuan manusia. Jadi kalau kita lihat dari kita SD itu kita dapat knowledge gitu ya. Kemudian ketika kita SMA itu knowledge kita agak melebar nih, agak meluas gitu ya. Ketika kita S1 kita lebih luas lagi knowledge-nya, cuman memang lebih spesifik pada bidang jurusan yang kita ambil gitu ya. Dan ketika kita ada di magister, pengetahuan kita itu agak bertambah di situ ya. Dan seiring Bapak Ibu membaca paper, membaca riset seseorang gitu ya, yang pernah melakukan riset tentang apapun yang sebelumnya manusia belum tahu itu, sebenarnya Bapak Ibu semakin sering membaca itu ada di batas tepi pengetahuan manusia itu. Dan ketika Anda sampai pada batas mungkin butuh beberapa tahun gitu ya untuk bisa fokus beberapa tahun lagi dan pada akhirnya mendorong batasan itu. Dan batasan itu menyerah sampai akhirnya lepas gitu ya. Dan disinilah Bapak Ibu akan bisa mendapatkan gelar doktoral, gitu, menemukan sesuatu yang baru, mendapatkan suatu gagasan yang baru gitu ya. Kemudian ketika kita lihat lagi, ketika kita ada di ujungnya itu, Bapak Ibu akan melihat segala sesuatu itu menjadi lebih berbeda gitu ya. Bapak Ibu sudah mendapatkan perspektif baru. Nah, tapi Bapak Ibu ketika kita melihat gambaran besar, kita itu esensinya ada di setitik kecil itu aja gitu ya. Sehingga doktoral itu tadi ngepus sampai pada batas pengetahuan akademik manusia gitu ya, kemudian didorong lagi sampai muncul seperti jerawat gitu ya. Tapi jangan lupa ketika dilihat gambaran besarnya, kita hanya setitik kecil itu gitu. Ya, jadi tetaplah mendorong Bapak Ibu dan tetap humble gitu ya, karena apa yang kita pelajari selama ini cuman kecil dari pengetahuan manusia itu. Kalau diibaratkan itu ya jenjang S3 itu seperti mendorong batas itu tadi gitu ya. Ketika Anda ada di pagar, Bapak Ibu dorong pagarnya lagi sehingga bisa tahu lebih banyak nih tentang lahan yang di luar itu gitu ya. Bahkan mungkin Bapak Ibu memberi celah gitu sehingga orang-orang setelah Bapak Ibu yang membaca paper Bapak Ibu itu bisa memunculkan inspirasi lain gitu ya. Bahkan menjadi landasan untuk penelitian yang lainnya gitu. Berikutnya, bagaimana sih mengidentifikasi fenomena, kemudian hal-hal yang layak untuk diangkat sebagai topik dalam disertasi itu apa ya gitu ya. Kalau di bidang desain ya mungkin Bapak Ibu di bidang yang lainnya pun juga layak untuk menanyakan ini ya. Tapi memang ini ada papernya gitu ya. Meredith Davis itu menyatakan mengapa sih kita membutuhkan PhD dalam bidang desain. Nah, ternyata memang kalau desain itu ya, itu bidang yang nggak terlalu dipahami oleh publik gitu ya. Masih banyak orang menganggap, desain cuma gambar-gambar gitu ya. Ironisnya memang skeptismenya itu malah bagian besar itu ada di orang-orang yang di bidang desain itu sendiri gitu. Jadi masih banyak desainer-desainer yang fokus mungkin ya, bikin karya yang bagus, desain yang cantik gitu ya. Tapi melupakan bahwa ada kajian-kajian yang penting nih yang harus kita selesaikan gitu ya, yang kita cari gitu tentang desain itu. Beliau juga menyampaikan ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di situ ada logo desain sama service desain gitu ya. Jadi yang mulai dari yang simple sampai yang kompleks. Mungkin mahasiswa kita juga masih cenderung bikin, padahal kita tahu gitu ya bahwa logo desain yang baik itu tidak akan bisa terselesaikan tanpa strategi yang tepat gitu ya. Dan itu adalah satu kesatuan gitu. Jadi kedalaman seperti ini yang memang dibutuhkan gitu ya untuk kita lebih sadar gitu ya, teman-teman desainer lebih semangat gitu untuk bisa mencari hal-hal yang baru yang mungkin bagi kita sudah umum, tapi itu menjadi sesuatu yang menarik untuk didiskusikan. Dan sebagaimana yang disepakati oleh asosiasi desain itu bahwa desain itu penciptaan nilai dari suatu pemecahan masalah. Jadi bukan hanya sekedar visual, bukan hanya sekedar estetik gitu. Nah, sebagaimana ini Bapak Ibu tahu irisan kalau di bidang kami itu ya desain itu irisannya seperti ini dan ini ada di buku panduan
SKKNI juga. Jadi level kalau desain grafis khususnya itu ada informasi, kita bisa menginformasikan, terus kita bisa mengidentifikasi masalah, itu level yang berbeda. Sampai desain kita itu bisa membuat orang itu melakukan apa yang kita inginkan. Itu adalah level yang berbeda dari satu kajian itu. Ben Shneiderman gitu ya, beliau menulis buku The New ABC for Research itu, ini bisa membantu kita dalam memberikan pintu masuk dalam penelitian ini gitu ya. Bapak Ibu bisa masuk dari teori-teori dasar yang sudah ada gitu ya, atau bahkan masalah terapan yang applied gitu ya, yang ada gitu. Dan nanti hasil akhirnya itu saya singkat aja ya. Jadi ada perbaikan teori gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menyanggah teori yang sudah ada solusi praktikalnya, bahkan sampai acuan jadi penelitian yang lanjutan gitu. Ini cara sederhana untuk memahami desain gitu ya. Yang saya sempat diskusi juga dengan Pak Oki gitu ya. Ada kalau istilah ekstrimnya itu adalah superhero-nya, ada penjahatnya gitu ya. Meskipun tidak seperti itu juga. Tapi kita bisa lihat bahwa ada kuadran gitu ya, X dan Y itu, dan itu saling bertentangan gitu ya. Meskipun tidak selalu prakteknya itu bertentangan, ada irisan-irisan kecilnya. Jadi apakah desain Bapak Ibu itu selalu tentang sosial gitu ya, benefit gitu ya, memberikan benefit, ataukah komersial profit gitu ya. Ini karena terinfluence ekonomi kerakyatan gitu ya, sehingga kita coba buka itu ya, karena karakter kita trilogi adalah kebermanfaatan, itu mungkin kita bisa arahkan ke sini ya. Dan desain-desain kita itu ada yang fokus pada objek aja, material gitu ya, bendanya, artefak doang, seperti yang tadi disampaikan Mary Davis, atau bahkan sampai nilai gitu ya, spiritual gitu ya. Bahkan Bapak Ibu sudah menaruh gitu nilai-nilai dalam karya-karya desain kita. Itu juga akan memberikan dampak yang berbeda gitu ya. Dan kemanakah arah kita gitu ya, arah penelitian kita, apakah kita selama ini desain kita sudah mengandung nilai dan memberikan dampak sosial, atau masih sekedar yang penting desainnya bagus dan laku dijual gitu ya. Desain komunikasi visual itu tidak hanya tentang kebutuhan industri, tapi bisa merubah kota yang lesu menjadi bersinar. Nah, itu yang bisa menjadi acuan nih, terutama trilogi nih, untuk bisa memberikan desain yang bisa memberikan dampak sosial itu seperti apa sih gitu ya. Nah, makanya kalau saya boleh merumuskan gitu ya, desain itu biasanya dapat ada level-level berikut ini. Yang pertama, orang akan mengatakan, ih lucu ya gitu ya, ketika dia melihat fisiknya gitu, ih lucu gitu, bahkan belum menyentuh, bahkan belum menggunakan, dia sudah punya impresi bagus gitu. Kemudian ketika dia sudah menyentuh, dia akan menyampaikan, wih nyaman banget nih, enak menggunakannya ya, mudah gitu. Kemudian level berikutnya adalah ketika sudah bagus, nyaman, mungkin kita akan melihat, wih ada desain-desain yang, wih pabrik duit nih, dia bisa menghasilkan duit yang banyak nih dengan desain kayak gitu. Atau bahkan sampai yang terakhir itu ya, desain itu bisa gitu ya ternyata. Gitu. Makanya desain itu, kalau Bapak itu coba menggali topiknya, tidak hanya tentang good looking, estetiknya aja, tidak hanya tentang good using, fungsinya, tidak hanya tentang good selling, bisnis, ya, tentang penerimaan market, segala macam, tapi bisa juga tentang good caring, impact-nya desain itu seperti apa sih, gitu ya. Dimana dalam kasus saya coba cari impact sosial tadi, gitu. Berikutnya tentang proposal dan rencana studi. Jadi memang ada dua pendekatan, mencari topik gitu ya, atau menentukan tempat studi Bapak Ibu. Ada content follow purpose gitu ya, atau purpose follow content. Yang pertama intinya adalah Bapak Ibu menentukan topiknya dulu, baru Bapak Ibu cari kampusnya, cari supervisinya, yang mau dilamar, yang sesuai dengan yang bisa menyelesaikan topik Bapak Ibu gitu ya. Yang itu ideal banget. Atau yang kedua gitu ya, Bapak Ibu pengen ke kampus itu, pokoknya saya mau ke kampus ini dulu lah, nanti gimana-gimananya nyusul gitu ya. Nah, itu yang saya lakukan dulu waktu ke Taiwan gitu ya. Tapi semuanya itu harus berbasic interest gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu bidangnya desain gitu ya, karena pengen ke UI, ya adalah kedokteran nggak apa-apa, desain dan kedokteran itu akan memberikan kendala. Kalau dari tujuannya gitu ya, kalau saya dulu itu memilih kampus dulu gitu ya, karena memang ingin ke Taiwan, mencari kontaknya, profesornya, kemudian saya ulik gitu ya, saya email semua, di situ biasanya ada webnya, emailnya semua saya email profesornya, kemudian saya lihat beberapa ada yang menjawab satu dan beliau memberikan paper gitu ya. Ini paper saya, dan ternyata ketika saya diskusikan dengan Pak Suni, waktu itu saya konsultasi dengan Pak Sunu, beliau memberikan arahan bahwa oh itu berarti kode Pak Erik bahwa profesornya itu kalau mau dibimbing saya, topik penelitian saya
di ranah ini gitu. Sehingga saya menulis proposal, saya sesuaikan dengan paper-paper yang beliau tulis gitu ya, yang kebetulan semuanya tentang budaya gitu. Yang berikutnya adalah ketika berdasarkan konten, itu berarti ada 5 tips ini. Gitu. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mulai dari memilih area topik yang luas. Cari aja dulu sesuatu, apakah budaya, apakah sosial, itu kan sesuatu yang luas sekali ya. Budaya kan banyak sekali dalam, tapi Bapak Ibu sudah memilih itu. Dan itu berdasarkan personal interest. Jangan hanya ikut tren, tapi Bapak Ibu belum menguasai itu akan sedikit riskan gitu ya. Karena saya yakin Bapak Ibu sudah punya nih track record riset gitu yang mengarah ke sana. Kemudian itu mendefinisikan area spesifiknya. Kalau saya dulu melihat profesor adalah risetnya tentang budaya, kemudian saya lebih spesifik lagi gitu ya, karena beliau budayanya tentang artefak semua, dan saya coba sesuatu yang berbeda, yaitu permainan tradisional gitu ya, budaya gitu ya. Dan dalam menentukan ini Bapak Ibu memberikan satu kaidah NUN gitu ya, new, useful, dan non-obvious, yang akan lebih mudah kalau Bapak Ibu membayangkan seperti kita sedang daftar paten. Jadi harus sangat familiar ya dengan literatur Bapak Ibu gitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga harus lihat dulu apakah sudah ada belum sih orang yang meneliti ini dan sudah sejauh mana penelitiannya. Sesederhana apa sih? Apakah cuma gitu doang ataukah memang menarik untuk dijelajah lebih lanjut gitu. Yang intinya adalah Bapak Ibu harus memastikan topik yang dibawa belum pernah dilakukan, diteliti, dan belum tidak terlalu sederhana dan tidak terlalu kompleks. Rumusnya sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. Jadi Bapak Ibu memang sudah ada Pak ini penelitian ini, tapi saya melakukan yang lebih baik itu. Ini yang menjadi topik berikutnya yang pernah dibahas profesor saya tentang hal-hal yang memberikan impresi yang buruk gitu ya kepada calon reviewer Bapak Ibu. Jadi mending agak berbeda gitu ya, meski fieldnya masing sama tapi ranahnya itu berbeda gitu. Yang kemudian adalah useful, berguna gitu ya. Semua penelitian itu pasti berguna. Tutorial menggunakan handphone itu juga berguna, tapi kan impact-nya akan berbeda. Tapi setidaknya itu semua bisa menjustifikasi Anda gitu ya. Saya layak nih dapat gelar doktoral karena ini nih gitu. Harus berkonsultasi dengan supervisi karena beliau tahu lebih banyak dan beliau sudah membimbing banyak hal di bidang tersebut. Kemudian ada beberapa supervisor sudah punya isu bahkan. Jadi Bapak Ibu bisa mau nggak riset ini gitu. Kalau riset ini nanti saya kasih proyeknya, saya gaji juga gitu. Itu kan juga menjadi suatu pertimbangan gitu. Intinya Bapak Ibu harus fokus gitu ya di area yang Bapak Ibu sedang capai gitu. Identifikasi itu penting untuk menentukan fokus tadi. Yang berikutnya non obvious ini apa sih gitu ya. Intinya kalau di bahasa formal kan itu bikin kepo gitu. Punya premis yang menarik gitu ya dari judulnya itu. Dan tidak terlalu jelas gitu ya bagaimana cara membuat logo itu mungkin sudah sangat jelas dan hanya karena terlihat itu seperti sebuah penemuan yang baru itu belum tentu itu memberi kontribusi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu harus perhatikan impact-nya itu sebesar apa. Dan mungkin karena kita tidak berpengalaman, kita mencari topik kemudian kita bikin dan bahkan kita jadi terjebak terlalu rumit atau terlalu sederhana. Ini penting untuk didiskusikan dengan supervisi. Jadi ketika kita tidak berpengalaman atau kita coba hal baru gitu ya, yang Bapak Ibu tadinya risetnya tentang budaya, kemudian tiba-tiba melihat bahwa media digital itu berkembang dengan baik, Bapak Ibu coba di situ, kemudian membuat penelitian di situ, Bapak Ibu juga harus hati-hati. Karena terlalu simpel itu bisa menjadi masalah juga, tapi terlalu kompleks itu juga bisa menjadi masalah. Gitu. Jadi malah bisa-bisa nggak selesai. Kita takut terlalu sederhana ya, ini terlalu mudah ya gitu ya. Dan makanya di sini penting Bapak Ibu sampaikan ke supervisinya sehingga beliau memberikan proporsi yang tepat. Jadi kalau saya dulu agak kompleks gitu ya, awal-awal itu pokoknya saya ingin budaya itu harus bisa beradaptif, punya hubungan kaitan antara desainer sama pelaku budayanya, harus imbang nih kalau desainer dapat duit, ketika mendesain tentang budaya-budaya, makanya juga harus dapat duit gitu. Yang harus mendapatkan beneficial gitu antara sosial dan lokal itu harus imbang. Ketika disampaikan dengan profesor itu akan memberikan Bapak Ibu kemudahan gitu ya. Kemudian yang ketiga itu merencanakan proposal kerja. Intinya Bapak Ibu harus meyakinkan bahwa topiknya itu layak ya, dan Bapak Ibu punya strategi yang jelas untuk menyelesaikannya, gitu. Relevan untuk menyelesaikannya. Itu penting dijelaskan dalam proposal. Jadi kalau saya dulu memberikan, pokoknya saya budaya itu harus menjadi impact seperti tambang emas. Jadi saya punya tahapan. Di tahapan pertama saya harus riset produknya. Tahapan kedua saya harus riset cara penggunaannya. Tahapan ketiga saya harus meriset penduduk sekitarnya gitu ya. Jadi saya dulu memberikan tahapan-tahapan seperti ini dan qadarullahnya gitu ya. Profesor waktu itu malah memberikan saya tantangan kalau Erik bisa menyelesaikan itu semua,
saya berani menuliskan lebih cepat gitu. Dan itu membuat saya semangat waktu itu. Bahkan memberikan timeline riset gitu ya, Bapak Ibu, kalau saya bisa saya sharing dulu waktu itu, saya memberikan ini karena saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Saya bagi topik-topik itu dalam beberapa tahapan riset gitu ya. Di mana setiap tahapannya itu saya buktikan dengan publikasi. Dan saya sampaikan ke profesor saya, Prof, bagian ini reportnya sedang saya tulis, bagian ini sudah diterima, paper ini sedang diteliti, datanya dianalisis, yang ini sudah saya submit tapi belum ada jawabannya, yang tentang sosial masih saya bikin itu. Dan ini pada saat itu memberikan dampak yang luar biasa ternyata gitu ya. Ketika Bapak Ibu sudah memberikan jelas itu, profesor saya memberikan tantangan yang agak mustahil gitu ya. Erik, kalau kamu bisa betul-betul bisa menyelesaikan ini, saya berani meluluskan kamu dalam waktu 2 tahun gitu. Yang mana itu menjadi, wah mana mungkin gitu ya. Tapi beliau membantu gitu ya untuk semua itu gitu. Tapi jadi penting strategi sama teks teknis itu Bapak Ibu penting untuk menyampaikan itu. Yang berikutnya melaksanakan pekerjaannya gitu. Bapak Ibu harus tahu detail ketika mengambil studi doktoral itu Bapak Ibu tidak seperti skripsi atau tesis gitu, tapi Bapak Ibu harus tahu gitu ya. Berapa kali sih standar publikasi, konferensi internasional yang harus diikuti, paper yang harus dikeluarkan sebagai syarat lulus itu. Sehingga Bapak Ibu dari pengaturan keuangan, dari pengaturan waktu itu akan mudah gitu ya. Dan mungkin nanti bisa Bapak Ibu pastikan gitu ya. Di kampus Bapak Ibu itu butuh berapa kali internasional paper, international conference untuk bisa dikatakan lulus gitu ya. Kadang ada yang sudah SKS-nya sudah selesai, tapi karena belum publish gitu ya, jadi belum bisa lulus. Itu sayang sekali kalau tidak segera diincar dari awal Bapak Ibu masuk. Jadi awal-awal itu Bapak Ibu sudah membuat rencana yang baik itu memastikan Bapak Ibu untuk bisa selesai tepat waktu gitu ya. Mengingat bahwa semua tugas yang Bapak Ibu harus lakukan ketika ada studi doktoral. Pertama Bapak Ibu pasti disuruh untuk bikin disertasi. Penting untuk memahami struktur dan kriteria. Tidak ada salahnya gitu hari pertama masuk kelas Bapak Ibu sudah bikin folder disertasi gitu ya. Kemudian filenya dibuka, sudah ada latar belakang, metode, literatur review, research question, poin itu aja gitu ya. Yang dimana nanti dalam prosesnya Bapak Ibu sudah isi gitu. Nah, kemudian publikasi paper itu bersyarat gitu ya. Apa aja sih publish papernya? Bapak Ibu bisa segera mempelajari. Biasanya kalau kampus itu punya langganan gitu ya. Oh, kalau kita harus Anda harus bisa publish di Scopus ini misalkan atau di jurnal ini gitu ya. Bapak Ibu penting untuk segera mempelajari apa sih karakter-karakter jurnal yang diterima oleh jurnal tersebut gitu. Kemudian konferensinya juga mulai Bapak Ibu canangkan gitu ya, keuangannya, biayanya gitu. Apakah ada supporting beasiswa gitu ya. Qadarullah profesor itu selalu ada konferensi di Amerika waktu itu. Sehingga saya yang tidak tahu hal itu gitu ya, budget saya terkuras habis gitu ya untuk konferensi ke Amerika itu. Jadi penting Bapak Ibu untuk mengetahui dan menyertakan kesimpulan pada setiap sesi. Jadi Bapak Ibu ketika latar belakang kesimpulannya apa sih gitu ya. Metode penelitian jadi intinya ngapain sih gitu. Ada kesimpulan-kesimpulan di tiap subbab itu. Intinya adalah ketika Bapak Ibu memberikan konklusi bukan hanya sekedar rangkuman tapi memberitahukan lagi tentang apa sih Bapak Ibu yang lakukan dalam riset itu gitu ya. Dan mengingat tujuan awal Bapak Ibu masuk, Bapak Ibu harus pegang itu. Karena waktu saya dulu ketika saya cuma ingin memberikan impact pada lokal budaya itu, profesor saya itu memberikan banyak materi, bahkan materi-materi tentang statistik yang mungkin sangat jelimet gitu ya. Qadarullah, Allah mengingatkan saya bahwa saya cuma ini doang loh gitu ya. Jadi saya tidak perlu aplikasi yang sangat jelimet gitu yang mungkin dibutuhkan gitu ya. Tapi dalam konteks kasus penelitian saya itu tidak sampai seperti itu sebenarnya sudah cukup. Jadi Bapak Ibu juga harus pastikan itu. Bahkan saya sampai gini, untuk bikin harus ada local people, harus ada pemerintah setempat gitu ya. Dan Bapak Ibu penting untuk memberikan batasan. Makanya saya berikan batasan, ada batasan mikro, ada batasan makro. Nah, nanti ketika penguji Bapak Ibu atau profesor Bapak Ibu menyampaikan, loh ini kan bisa seperti ini dan seperti itu. Bapak Ibu bisa menyampaikan, oh iya Prof, saya ada level mikro. Karena disertasi ini kan sifatnya luas sekali ya, sangat komprehensif itu. Penting Bapak Ibu untuk memberikan batasan ini, mana yang mikro, mana yang makro. Yang terakhir, tentang proposal. Jadi poin pentingnya itu cuma ada 4. Yang pertama, jadi Bapak Ibu bisa mengingat 2 hal ini. Mengapa sih Bapak Ibu menulis proposal ini? Bapak Ibu juga harus tahu
karakteristik proposal yang baik. Jadi singkat, idenya terpresentasikan dengan jelas, key point yang ada di penelitian itu selalu disebut berulang-ulang. Bapak Ibu bisa menjelaskan bahwa penelitian ini keren, tapi cukup realistik untuk dilakukan kok gitu. Nah, tips 2, tentang ide penelitian itu, Bapak Ibu harus bisa bedakan antara tema penelitian dan pertanyaan topiknya gitu ya, harus seimbang. Menghasilkan pertanyaan penelitian, apa sih yang sudah selesai dari topik yang Bapak Ibu ambil gitu ya, apa yang sudah dibahas orang lain, itu apa yang sedang dibahas dan apa yang harus dipecahkan oleh Bapak Ibu. Kemudian ada penelitian aman dan berisiko. Disebut penelitian itu kalau Bapak Ibu tahu apa yang sedang Bapak Ibu lakukan. Intinya adalah jangan hanya karena ini disertasi nih, saya harus bikin sesuatu yang keren yang mungkin saya sendiri tidak tahu gitu ya. Itu agak riskan. Kemudian mengevaluasi dengan cara Bapak Ibu minimal punya hipotesis lah ya, minimal tahu apa sih endingnya ini bakal ngapain. Ini profesor saya yang menyampaikan beberapa kandidat doktoral itu memberikan impresi yang buruk. Yang pertama dengan berusaha menunjukkan kepintaran. Jadi selalu bilang, oh, in my experience, yang kemudian berusaha berbicara seperti salesman, realistis saja gitu ya, bahwa ada hal yang di luar bidang Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa menanyakan itu. Impresi jelek berikutnya adalah menyusun ulang sebuah buku kayak artikel gitu ya, kemudian terlalu teknis dan penuh jargon, terus kemudian bahasanya terlalu sederhana. Penting untuk bisa memberikan bahasa-bahasa akademis yang baik. Dan struktur proposal, intinya ada introduksi, ada tinjauan literasinya. Kalau yang disarankan profesor saya ada 5-10 literasi gitu ya, teori yang Bapak Ibu kutip gitu di tinjauan pustaka. Kemudian ada hipotesis, metodenya, terus hasilnya, sampai kesimpulannya gitu ya. Penelitian yang baik itu selalu memberikan pertanyaan yang lebih banyak daripada jawaban. Jadi laporan disertasi itu bukan cuma hardcover, tapi bisa menjadi acuan Anda ke depan, entah menciptakan paten, entah jadi gelar profesor segala macam gitu. Jadi keluaran ekspektasi itu tidak hanya tentang studi teknis, tapi juga ada proposal yang bisa eksekusi untuk dieksekusi menjadi suatu kegiatan aplikatif. Ada strategi pembelajaran yang semua itu adalah research report Anda. Bisa ada irisan ini. Biasa kalau kita mau menginjak sesuatu yang baru, kadang kita khawatir loncat aja dulu ya. Niatnya diperbaiki lagi, diperbesar. Anda meloncat, memberikan manfaat yang baik, insya Allah Allah nanti menyempurnakan. Saya akan tutup presentasi ini dengan statement, apapun riset Anda, apapun karya Anda nanti, Bapak Ibu harus yakin bahwa Indonesia membutuhkannya. Sehingga itu bisa memotivasi Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu tidak hanya sedang belajar untuk diri Bapak Ibu sendiri, tapi juga Bapak Ibu sedang berusaha untuk memberikan dampak, entah itu sosial, ekonomi, segala macam, yang bisa memberikan kebaikan bagi masyarakat lebih banyak. رسول الحب أمنيتي متى عيني ترى عينيك ففي قلبي مسافات يذوبها الحنين